Konsep Silakan. Tritunggal itu loh, konsep Tritunggal. Aha. Itu saya belum paham benar untuk menjelaskannya. Tadi kan saya udah jelaskan Pak, bahwa Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah kita yang satu itu. Tidak berbicara tentang berapa Tuhan kita. Enggak. Alkitab itu secara konsisten baik di perjanjian lama dan di perjanjian baru, itu mengatakan Allah itu esa, Allah itu satu. Ya, jadi nggak ada tuh Allah itu tiga. Jadi Trinitas itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berbicara tentang bahwa Bapa memiliki firman dan Bapa memiliki roh. Jadi Tritunggal itu secara tidak langsung mengantarkan kita kepada pengertian bahwa Allah itu hidup, Allah itu aktif bekerja dengan berfirman, dan Allah itu menghidupi dengan rohnya. Jadi Allah Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Bapa yang memiliki firman dan roh. Firmannya itu disebut anak, itulah Yesus yang datang jadi manusia. Dan rohnya itu disebut dengan Roh Kudus. Gitu. Gini Kak, maksudnya gini, biasanya logika, biasa. Ini kan saya baru kebetulan dari room sebelah ya Kak ya. Dari room sebelah. Maksudnya ketika kita menjelaskan dengan bahasa yang pas untuk memberikan pemahaman pada sebelah terkait misalnya kok ada bapak ada anak gitu ya konsepnya, ada bapak loh kok ada anak, berarti Tuhannya ada ini yang secara ininya yang kemudian mereka loh kok Tuhan kok ada anak gitu, ini yang kemudian dia disebut anak bukan karena dia itu kawin lalu punya anak Pak. Dia disebut anak karena dia keluar dari Bapa. Jadi ketika firman saya, pikiran saya, keluar dari saya, menjadi suara di telinga Anda. Nah firman saya yang menjadi suara di telinga Bapa, itu adalah anak saya. Karena firman saya yang menjadi suara itulah yang menyampaikan apa yang saya mau kepada Bapa. Jadi dia disebut anak karena dia keluar dari Bapa. Nah firman saya itu juga saya sebut anak karena dia melakukan, makanya dalam Yesaya dikatakan firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan ia melakukan apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi Yesus itu disebut anak itu bukan karena dia diperanakkan dalam pengertian biologis. Allah itu memang nggak kawin Pak sehingga dia beranak, karena Allah itu roh. Yang kawin itu makhluk Pak, yang punya daging. Roh mana bisa kawin? Gitu loh. Jadi Yesus disebut sebagai anak karena dia keluar dari Bapa, menyatakan siapa Bapa. Nah, kenapa dia disebut Bapa? Dia disebut Bapa karena dalam budaya Yahudi mereka pun menyebut Allah mereka sebagai Bapa. Kenapa makanya ada Aviat. Kenapa disebut Bapa? Karena dia adalah sumber segala sesuatu. Dia yang memenuhi semesta. Bahkan semesta ini adalah tumpuan kakinya saja. Jadi dia disebut Bapa bukan karena dia laki-laki, bukan karena dia punya jenggot, punya apa, enggak. Dia disebut Bapa karena dalam budaya Yahudi dia adalah sumber segala sesuatu. Maka dia disebut Bapa. Nah, sumber segala sesuatu penguasa ini dia memiliki anak. Anaknya itu adalah firman-Nya sendiri. Bukan ketika dia kawin lalu berucul anaknya, bukan. Itu loh. Siap. Ini yang mungkin pemahamannya kan berarti pemahamannya ini kan pemahaman secara biologis sehingga susah dijelaskan ya Pak. Nggak boleh. Allah itu kan bukan biologis Pak. Ngapain kita menggunakan istilah persepsi biologis untuk menjelaskan Allah yang bukan biologis? Kan nggak nyambung. Maksudnya gitu ya Kak. Maksudnya pertanyaan yang tadi sebelah itu pertanyaan-pertanyaan yang bersifat biologis kemanusiaan kan, sehingga ketika kita menjelaskan dari sisi ketuhanan itu yang memang susah dipahami oleh mereka karena pertanyaannya kan sering dikaitkan dengan hal-hal yang begitu sehingga kita susah untuk menganalogikan dalam kehidupan itu. Kalau kita sudah bilang misalnya firman 3 pribadi, tapi satu keluar dari firman Tuhan, tetapi
selalu yang dipertanyakan itu adalah kok Tuhannya kok kawin gitu ya. Itu yang memang kena pertanyaan. Nggak ada Tuhan kawin, Pak. Ya, maksudnya karena dia punya anak. Itu yang diambil pertanyaan dari sisi biologisnya kan, sisi biologisnya. Mungkin ini yang saya kadang-kadang ketika mau masuk tapi kalau takut menjelaskan salah, jadi kita memahami saja. Jadi ketika beda persepsi maka kita menjelaskan pasti agak sulit ya Kak ya, begitu ya. Iya, jadi dalam budaya Yahudi itu memang yang keluar dari Bapa itu disebut anaknya. Secara khusus firman ya, rohnya nggak disebut anak. Kenapa begitu? Karena begini Pak, apa Elia itu karanganmu aja, mana ada firman itu disebut anak dalam budaya Yahudi. Pertanyaan saya, kenapa ketika Yesus mengatakan dirinya anak Allah, orang Yahudi mau membunuh dia? Karena dengan berkata sebagai anak Allah, dia sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, orang Indonesia nggak bakal mengerti ini, Pak. Apalagi orang Arab. Nggak paham mereka itu. Jadi kita harus menggunakan kerangka berpikir orang Yahudi untuk mengerti mengenai siapa Yesus. Kita harus menggunakan budaya orang Yahudi untuk menyelidiki arti dan makna ucapan Tuhan Yesus sendiri. Gitu, ya. Kak, ini saya ini kebetulan teacher ya, Kak ya. Teacher di sekolah Katolik. Jadi ini harapannya begini, Kak. Ini yang sebenarnya saya lagi alami di sekolah-sekolah sekarang, bahkan sekolah Kristen, sekolah Katolik mungkin. Saya tahu sekolah Kristen yang sekarang saya alami bahwa mungkin orang-orang yang cerdas, yang punya kemampuan bagus untuk menjelaskan hal-hal seperti ini tidak terbiasa kan, bahkan di sekolah Katolik pembiasaan untuk menjelaskan konsep-konsep ketuhanan seperti ini kan, bahkan guru agama kan mengajarnya kan sesuai dengan kurikulum aja. Ini yang kadang-kadang di anak-anak sekarang itu kita kesulitan untuk memberikan pemahaman-pemahaman begini. Juga saya sering ikut live-nya Kakak Elia mereka, Kak Yosef, itu juga bagus. Ya harapannya harusnya ditularkan di peserta didik mulai dari SD mungkin bahkan, sehingga kita berani untuk menyebarkan firman Tuhan ini dengan pemahaman kita yang bagus. Kira-kira begitu Kak Elia, mungkin bisa ini harapan ke depannya, sehingga orang-orang seperti Kak Elia, Kak Yosef mereka itu bisa memberikan pemahaman yang luar biasa. Ya, harapannya diimani saja Pak, itu ya. Siap. Okay. Terima kasih Kak ya. Pak ya. Selamat malam. Ya malam. Tanya apa Pak? Boleh bertanya Pak? Boleh, silakan. Oke. Siapa yang membunuh Yesus? Yang membunuh Yesus adalah orang Roma yang menyalibkan dia. Gimana? Orang Roma. Kenapa dibunuh itu? Kenapa dibunuh itu? Kenapa bisa dibunuh? Ya, mereka membunuh Yesus karena mereka menganggap Yesus itu menghujat Allah dengan menyetarakan dirinya dengan Allah. Halo? Emang ya, soalnya jawabannya beda-beda Bang. Ya beda-beda kan tidak bertentangan Pak. Bedakan yang berbeda, bedakan. Kalau menyerahkan diri itu bagaimana? Ya dia memang menyerahkan dirinya. Tapi bukan Yesus yang bilang bukan menyerahkan diri itu bukan seperti nah salibkanlah aku, enggak gitu. Tapi dia ya mengikuti apa yang mereka mau. Mereka mau menyalibkan Yesus, ya Tuhan Yesus mengikuti yang mereka mau itu. Gitu. Meskipun dia tidak terbukti bersalah di pengadilan, tapi politik pada masa itu, Sanhedrin melalui imam besar Kayafas itu menuntut pemerintah Roma, Kaisar, melalui wali negeri waktu itu untuk menyalibkan dia. Makanya Pontius Pilatus cuci tangan. Lalu? Terus Tuhan bisa mati gak? Yang mati itu kemanusiaannya Pak. Itu aja.
Iya, yang Tuhan tuh nggak bisa mati. Yang mati adalah kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Tubuh Yesus kan yang berasal dari Firman. Firman kan Tuhan, begitu Pak. Berarti tubuhnya itu ilahi, gitu. Soalnya dia tercipta dari Firman. Gimana itu? Bisa jelaskan? Tubuhnya itu bukan ilahi itu roh. Tubuh itu bukan ilahi, tapi tubuhnya Tuhan Yesus itu kudus, bukan ilahi. Ya, Firman kan menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Gimana itu? Firman menjadi manusia itu bukan transubstansiasi. Bapak ngerti transubstansiasi? Dia bukan transubstansiasi. Transubstansiasi itu berganti substansi, bukan Pak. Tapi dia kosubstansiasi. Artinya keilahian dan kemanusiaan ketika dia berinkarnasi sarx egeneto dalam bahasa Yunaninya, itu keilahian ini menambahkan kodrat. Sama seperti kamu memakai baju. Bukan berarti tubuhmu ini berubah jadi baju. Kamu punya baju, kamu punya tubuh. Nah, ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, inkarnasi itu kan dari bahasa Latin. Inkarni, endi itu di dalam, karni itu daging. Makanya karnivora itu pemakan daging. Jadi inkarni itu di dalam daging. Jadi dia di dalam daging. Firman itu menjadi manusia, itu bukan belebur, kehilangan keilahian seperti nasi jadi bubur, bukan. Gitu. Jadi bedakan Pak, menjadinya itu Bapak harus ngerti, gitu loh, ya. Nah, ketika kodrat ini keilahiannya. Ketika berinkarnasi dia menambahkan kodrat kemanusiaannya. Nah, ketika dia mati, yang mati ini kemanusiaannya nih. Bukan dia yang ilahi lalu berubah jadi daging. Ketika mati berarti yang ilahi yang tadinya jadi daging itu mati. Bukan. Makanya pahami pengertian inkarnasi itu. Sarx egeneto itu Anda harus paham dulu. Pengertiannya apa? Gitu ya. Ada lagi Pak? Biar kita lanjut, kalau nggak ada. Terima kasih. Oke.